身修为我看不透。战争期间，但人们为了生存而战，渔翁得利。都是凡人的灵根。比之上过禁止也不差。诸位散修道友。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita masuk ke spoiler yang kalian tunggu-tunggu Babang Wang Lin episode 60-nya nih guys. Udah pada kepo nih. Apakah Lord kita Wang Lin akan menerima tawaran dari keempat aliansi? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat. Di sini, keempat aliansi sekte itu meminta si Wang Lin membantu mereka dalam mengalahkan negara Sui. Tapi Wang Lin awalnya menolak, menegaskan dia bakal memikirkan dan mengabarinya nanti. Tapi kerennya kemarin si Wang Lin itu dianggap sebagai kultivator asing sehingga akhirnya dia diserang oleh dua praktisi guys. Ya, kedua praktisi ini emang gak guna. Ya, akhirnya dibantai sama Wang Lin tanpa ampun. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Wang Lin membuatkan sebuah patung ukiran yang membentuk kakek Yun Chue. Merasa puas, sang kakek Yun pun berpamitan dan bergegas pergi guys. Kalau kalian lupa, si kakek Yun Chue pengen pergi ke tempatnya jauh dan dia meminta Wang Lin mengukir patung miliknya. Sebenarnya di sini si Wang Lin memikirkan soal kuali hujan karena dia pengen mendapatkannya dan segera menerobos kerana formasi jiwa. Tapi di satu sisi dia tidak ingin ikut campur dalam peperangan antar keempat aliansi. Akan tetapi tiba-tiba dirinya merasakan ada sesuatu yang aneh. Ternyata setelah dia cek, ternyata keempat aliansi itu sedang membentuk formasi pelindung buat menghalangi salju yang turun guys. Ingat ya, salju yang turun ini kiriman dari negara Sui untuk melemahkan para rakyatnya. Gak cuma itu, orang-orang biasa juga dikirim keluar wilayah kota buat diungsikan, termasuk si Taniu dan keluarganya. Beda sama Wang Lin, sang raja sangat hormat sama dia. Alhasil dia membiarkan Wang Lin untuk bebas memilih, pengen tetap tinggal ataupun mengungsi. Wang Lin menyatakan dia tetap ingin tinggal guys. Setelah itu beberapa kali Chow Tai menghampiri Wang Lin dan menanyakan soal keputusannya yang pengen bergabung dengan aliansi keempat sekte ataukah tidak. Walaupun dia mendengar kalau Tai curhat, tidak ada negara terdekat mereka yang pengen membantu aliansi keempat sekte dalam peperangan ini. Yang berarti memang keempat aliansi sekte harus berperang sendiri. Mereka juga kelihatan ketakutan ketika mendengar lawannya adalah negara Sui. Tapi sayang sampai saat ini Wang Lin masih belum mau setuju guys. Dia malah sibuk mencari kayu-kayu yang berkualitas tinggi buat dijadikan bahan sebagai patung ukiran selanjutnya. Jadi bagi Lord kita Wang Lin, perang ini gak penting guys. Mau ada perang ataukah tidak, ya sama aja. Dia tetap pengen melanjutkan hobinya yaitu mengukir kayu. Tujuannya saat ini itu sebenarnya menyelesaikan ukiran-ukirannya dulu, baru mencoba mencari cara dalam menerobos kerana formasi jiwa. Tapi ternyata tujuannya gak cuma itu. Secara diam-diam sebenarnya dia berkultivasi guys, melatih diri. Pada akhirnya walaupun dia masih belum bisa mendekati kerana formasi jiwa, tapi sekarang dia sudah sukses mempelajari yang namanya domain. Nah, itu membuat dirinya senang dong. Apalagi dia sangat yakin kalau dirinya bisa mendapatkan tungku hujan, maka pasti dia akan bisa menerobos kerana formasi jiwa. Tapi sayang seiring berjalannya waktu dia mulai kelihatan bosan guys. Soalnya kan biasanya kota ini sungguh ramai, ada si Taniu dan teman-teman lainnya. Tapi karena semua orang sudah mengungsi dan tersisa dia sendiri yang ada di kota, otomatis bosanlah. Yalah, bayangin aja guys, kalian tinggal di satu kota yang sangat luas tapi seorang diri. Bukan cuma bosan, seram juga menurut Mimin. Alhasil Wang Lin memutuskan untuk pergi.
Di sisi lain, Tan Yu dan istrinya juga ternyata kangen sama Wang Lin. Karena udah cukup lama dia meninggalkan rumahnya yang di kota. Ditambah lagi mereka tidak bisa kemanapun guys. Karena pengungsian ini dijaga ketat oleh kultivator dari aliansi keempat sekte. Terkadang dia khawatir akan keselamatan Wang Lin karena dia tahu si Wang Lin itu kan udah tua guys. Tapi gak lama dari itu, secara tiba-tiba Wang Lin muncul di hadapannya secara diam-diam. Awalnya si Tan Yu bingung, ini si Wang Lin kok gak berubah-ubah mukanya ya, gak makin tua. Pada akhirnya dia sadar guys, ternyata Wang Lin ini seorang kultivator. Buat kalian lupa, kultivator itu gak bisa menua dan gak bisa lapar guys. Soalnya kan mereka menyerap energi spiritual dari langit dan bumi yang membuat diri mereka menjadi lebih kuat. Gak cuma itu, Wang Lin kasihan melihat Tan Yu tinggal di pengungsian. Akhirnya dia membawa dirinya bersama dengan sang istri ke wilayah perbatasan antar aliansi keempat sekte. Sontak Tan Yu berterima kasih dan mereka pun berpamitan kepada Wang Lin. Karena sekarang semua ukiran sudah selesai, dia juga sudah mempelajari domain. Wang Lin memutuskan untuk mendapatkan tungku hujan. Soalnya tungku hujan inilah harta spiritual yang dia perlukan oleh kultivator, terutama di ranah formasi jiwa. Dengan tujuan menerobos kerana transformasi jiwa guys. Makanya Wang Lin sekarang sangat membutuhkan tungku tersebut. Tapi di satu sisi dia berpikir sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dia memutuskan akan menunggu sampai negara Sui menyerang aliansi keempat sekte, barulah terjadi perperangan besar antara mereka. Singkat cerita, 1 tahun sudah berlalu. Saat ini seluruh kota sudah dipenuhi oleh salju yang sangat lebat. Nah, menurut informasi yang Wang Lin dapatkan dari si Wu Tai, sekarang inilah tanda-tanda kalau negara Sui akan melancarkan serangannya. Di satu sisi, aliansi keempat sekte memikirkan segala cara untuk mengalahkan negara Sui. Mereka sekarang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang satu bersembunyi dan bersiap untuk melancarkan serangan dadakan, sementara kelompok lainnya akan bertarung dengan negara Sui ketika mereka datang. Jadi ada yang langsung di depan, ada yang dari belakang guys. Singkat cerita, tiba-tiba muncullah seorang kultivator misterius di tengah aliansi keempat sekte. Cuma dengan satu gerakannya, dia berhasil menghancurkan formasi pelindung. Segera kultivator itu memanggil seluruh anak buahnya dan melancarkan serangan. Tidak mau kalah, para praktisi dari aliansi empat sekte juga mulai bermunculan dan terjadilah perang guys. Perang besar empat sekte melawan negara Sui. Tapi praktisi misterius dari negara Sui terlalu kuat, memancarkan aura yang sungguh menyeramkan seperti iblis, bahkan membantai semua musuhnya dengan mudah. Wang Lin yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan tidak menyangka ternyata ada praktisi kuat juga dari sisi musuh ya. Wang Lin yakin ini pasti praktisi misterius yang disebutkan oleh Wu Tai sebelumnya. Aliansi keempat sekte juga tidak mau kalah. Mereka mulai memanggil para praktisi tingkat tinggi untuk bertarung. Kelihatan pertarungan antar kedua pihak sangatlah sengit. Apalagi aliansi keempat sekte kan terdiri dari 4 sekte guys. Jadi mereka juga memiliki para praktisi kuat yang memiliki berbagai macam kekuatan berbeda-beda. 战争期间，但人们为了生存而战，渔翁得利。 Tapi para praktisi dari negara Sui juga menggunakan harta-harta legendaris untuk melancarkan serangan yang kuat. Jadi bisa dibilang negara Sui jauh lebih mendominasi. Selain mereka kuat, mereka juga memiliki harta. Ditambah mereka mengatakan, wilayah aliansi keempat sekte sebentar lagi akan menjadi milik mereka. Menyaksikan ada perang begitu besar, para praktisi kuat dari negara tetangga itu mulai bermunculan guys. Tapi kedatangan mereka bukannya membantu perang, melainkan cuma pengen memastikan nih siapa yang bakal menang dalam pertarungan besar ini. Wah, malah jadi nobar mereka guys.
Tapi dalam pertarungan ini ada yang cukup menarik perhatiannya Wang Lin. Jadi dia melihat ada satu praktisi yang membantai habis orang-orang dari aliansi keempat sekte. Nah, tubuh orang-orang berjatuhan itu langsung berubah menjadi membeku guys dan terserap ke dalam tanah. Jelas Wang Lin penasaran dong, apa yang terjadi? Teknik macam apa itu? Pada akhirnya dia yang kepo pun langsung menggunakan teknik pelarian bumi masuk ke dalam tanah untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi kepada tubuh-tubuh itu. Dan apa yang terjadi guys? Ketika dia menemukannya, ternyata ada sebuah goa yang lumayan besar di bawah tanah. Ditambah lagi dia menduga kemungkinan goa ini membentang seluruh wilayah aliansi keempat sekte. Semakin penasaran, Wang Lin terus menelusuri apa yang ada dalam goa itu. Yang ternyata di dalam sana terdapat patung aneh yang memancarkan energi yang sangat kuat. Dari situlah dia sadar guys, tubuh orang-orang yang dibantai habis tadi yang dibekukan itu langsung diserap oleh patung-patung ini. Wah, negara Sui licik banget ya. Dirinya saja selama ini tidak menyadari ada sebuah goa yang begitu besar di bawah kakinya guys. Oh, berarti selama bertahun-tahun negara Sui membuat terowongan goa di bawah kotanya aliansi 4 sekte. Keren juga mereka. Ya juga ya, nggak mungkin kan mereka memperhatikan apa yang ada di bawah tanah. Karena Wang Lin juga nggak bisa ngapa-ngapain, dia pun kembali ke permukaan dan menyaksikan pertarungan antar kedua negara. Praktisi misterius itu kembali menggunakan kekuatannya, menurunkan pilar-pilar yang sangat besar dari atas langit. Dia sudah sangat percaya diri akan menguasai wilayah ini, sehingga dia menurunkan pilar-pilar itu supaya para kultivator Sui bisa berkultivasi di sini nanti guys. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kakek Yun Chee dan beberapa tetua dari sekte awan putih muncul di hadapannya. Kakek Yun hanya dengan menggunakan domainnya, dia langsung menghempaskan praktisi kuat musuh misterius itu. Tidak melewatkan kesempatan, beberapa tetua langsung maju melesatkan serangan secara bersamaan. Tapi apa yang terjadi? Sang praktisi musuh memancarkan aura sangat kuat guys. Dia mulai mengamuk, menarik semua perhatian orang-orang yang sedang bertarung. Sama halnya dengan Wang Lin, dia juga melirik ke arah praktisi misterius itu. Tapi dia juga merasakan guys, ada yang aneh. Dia menduga ini pasti praktisi kultivator bukanlah seorang jenius yang asli. Gak lama dari itu, tiba-tiba di sekitar wilayah aliansi keempat sekte, terpancarlah sebuah cahaya dari dalam tanah ke atas langit. Nah, cahaya ini menyerap kultivasi dan energi spiritual orang-orang yang berada di dekat sana guys. Yang ternyata praktisi misterius itu tidak akan membiarkan dirinya meninggoy di sini begitu saja. Soalnya kalau hal itu terjadi, maka pasti negara-negara lain yang sudah bekerja sama dengan negara Sui akan memutuskan kontrak. Oh, pantesan aja negara lain tidak ingin membantu aliansi keempat sekte. Ternyata udah bikin kontrak sama negara Sui guys. Aduh, berarti praktisi misterius itu sebenarnya orang paling kuat di negara Sui ya. Harusnya sih benar sih. Gimana guys, penasaran bukan? Kemunculan kakek Yun Chee bersama dengan sekte awan putih membalikkan keadaan. Gimanakah perang selanjutnya? Kita tunggu lagi di spoiler di bagian episode 61 ya guys, yang akan rilis di minggu depan. Satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.